Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak. Bersama saya, Faris Sustian. Di video kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan perpajakan, khususnya bagi Anda yang masih sangat awam ya. Kalau di seri pertama kemarin, kita sudah membahas, kalau misalkan pertanyaannya adalah, saya sudah dipotong, tapi kenapa saya masih harus lapor pajak gitu ya. Seperti itu. Jadi saya sudah bayar, kenapa masih harus lapor seperti itu? Dan itu sudah ada jawabannya. Nah, kali ini adalah yang sering ditanyakan juga, eh, kenapa saya masih kurang bayar padahal saya sudah bayar? Kenapa di status SPT saya itu adalah statusnya kurang bayar, padahal saya sudah bayar, gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Nah, sebenarnya jawabannya simpel, itu hanya soal status aja gitu intinya, gitu. Jadi kan kalau penjelasannya adalah kalau misalkan di pajak, khususnya untuk orang pribadi ya, atau badan juga sama, jadi pajak itu kan pada dasarnya dihitungnya setahun. Gitu. Jadi misalkan Anda gitu ya, sebagai seorang pengusaha atau karyawan gitu ya, sama aja. Nah, pajak itu adalah hitungannya setahun. Gitu. Jadi penghasilan Anda dari Januari sampai Desember itu ditotal semuanya, digabung semuanya, dan kembali lagi, pajak itu kan self assessment gitu. Jadi Anda sendiri yang menghitung gitu. Jadi nggak ada ceritanya. Misalkan eh, apa pajak saya kok tinggi gitu? Ya karena itu penghasilan Anda segitu gitu. Jadi Andalah yang menghitung, Andalah yang harus menyetorkan sendiri gitu. Jadi bukan bukan petugas pajak lah yang menghitung gitu ya. Jadi petugas pajak itu hanya merekap saja, hanya menghimbau, merekap, mengawasi benar nggak yang sudah dihitung ini gitu. Jadi tugasnya otoritas pajak itu hanya di situ. Jadi mengawasi kira-kira penghitungan Anda yang sudah Anda lakukan itu sudah benar atau tidak. Ya, itu tadi terkait dengan kewajiban penghitungan tadi. Nah, kita kembali lagi ke kenapa saya masih kurang bayar padahal saya sudah bayar gitu. Balik lagi ya ke tadi ya. Januari sampai Desember katakanlah penghasilan Anda misalkan di total satu tahunnya 500 juta misalkan. Nah, dari 500 juta tadi em, setelah dihitung-hitung misalkan ketemulah angka misal pajaknya itu katakanlah 20 juta misalkan. 20 juta itu adalah pajak Anda selama satu tahun. Ingat ya, jadi apa pajak khususnya untuk orang pribadi atau badan dihitungnya adalah setahun gitu. Nah, kemudian ada yang namanya kredit pajak. Kredit pajak itu adalah sifatnya yang sudah dipotong oleh pihak lain selama tahun tersebut. Jadi misalkan kita mau menghitung pajak 2022 misalkan. Kemudian selama tahun 2022 kan kita dapat penghasilan ya dari mana aja ya. Misalkan dari jualan, dari misalkan dengan klien, dengan customer segala macam gitu. Nah, kebetulan di tahun tersebut kita dipotong pajak nih. Atau sederhananya seorang karyawan deh. Seorang karyawan itu kan pasti sudah dipotong pajak setiap bulan oleh perusahaannya. Gitu kan. Jadi eh, asumsi bahwa dia di atas PTKP ya, di atas ya 54 juta lah penghasilan setahunnya. Atau asumsinya ya sebulan berarti di atas ya 5 juta lah gitu. Jadi dia sudah dipotong pajak setiap bulannya. Nah, itu sudah menjadi kredit pajak bagi dia gitu. Jadi apa yang sudah dipotong oleh perusahaan itu adalah kredit pajak bagi dia gitu. Jadi yang sudah dipotong oleh pihak lain tadi ya eh, pasal 21, pasal 22, 23 itu adalah kredit pajak. Nah, itu sudah dilakukan sepanjang tahun. Dilakukan selama tahun 2022. Sementara kita balik lagi ya. Sementara pada saat kita hitung setahun penuh, pajak kita tadi kan 20 juta. Sementara kita bandingkan tadi, kita sudah mengangsur atau kita sudah membayar tadi ya, dipotong pajaknya tadi, misalkan seorang karyawan dipotong pajaknya tiap bulannya 1 juta misalkan. Otomatis selama setahun, itu kan berarti ada 12 juta yang sudah dipotong pajaknya. Nah, kurang bayar adalah ketika pajak terutang tadi, PPh terutang setahun tadi, itu kita kurangi dengan yang sudah dipotong tadi, yang sudah dikreditkan tadi ya. Jadi istilahnya itu kredit pajak. Jadi 20 juta dikurangi
pemotongan tadi 12 juta, masih ada sisa 8 juta. Nah, 8 juta inilah yang disebut sebagai kurang bayar atau kekurangan pajak gitu. Nah, kekurangan pajak itu sebelum kita lapor harus dilunasi dulu gitu. Jadi sifatnya itu harus lunas dulu pajaknya, kekurangan tadi ya, baru nanti bisa lapor. Loh, kenapa saya harus melunasi, Pak? Toh kan saya sudah dipotong pajak. Kayak gitu ya. Nah, bisa jadi dalam setahun itu penghasilan Anda tadi kan 500 juta. Nah, bisa jadi yang sudah dipotong tadi kan 12 juta ya tiap bulan dari perusahaan. Nah, bisa jadi penghasilan Anda bukan hanya dari pekerjaan saja. Bisa jadi misalkan dari freelance, dari apapun gitu ya. Kenapa bisa sampai kurang bayar seperti itu. Jadi sebab-sebab kurang bayar itu banyak ya. Salah satunya tadi gitu. Karena bisa jadi ya penghasilan Anda di luar dari pekerjaan itu ada gitu. Jadi kenapa pasti kurang bayar? Atau contoh lain kalau dia pegawai ya dia bisa jadi bekerja di 2 perusahaan yang berbeda gitu ya dalam satu waktu. Itu bisa jadi pasti akan kurang bayar juga gitu. Karena dua-duanya dapat bukti potong tapi ketika disandingkan dalam 1 tahun itu ternyata apa namanya jadi kurang bayar karena ada selisih di PTKP-nya seperti itu. Jadi tadi ya, kenapa bisa muncul kurang bayar adalah pajak yang terutang setahun dikurangi dengan yang sudah dipotong oleh pihak perusahaan atau orang lain, eh, ternyata itu lebih kecil, gitu ya, kredit pajaknya atau potongannya lebih kecil, maka itu namanya adalah kurang bayar. Dan itu harus dilunasi terlebih dahulu, baru nanti kita bisa lapor. Atau ada istilah lain, kalau kita orang pribadi, itu ada yang namanya angsuran PPh pasal 25. Angsuran pasal 25 itu apa sih? Sederhananya adalah kalau misalkan kita kredit kendaraan, motor gitu ya misalkan, kan normalnya kalau kita kredit kendaraan itu kan kita bayar uang mukanya dulu, baru sisanya kita angsur sampai selesai gitu kan. Atau KPR juga kan gitu juga. Gitu. Jadi misalkan kita kredit motor harganya katakanlah 30 juta. Kita kasih nih DP-nya dulu 5 juta. Sisanya baru kita angsur gitu ya berapa bulan, kemudian angsurannya tiap bulannya berapa gitu sampai nanti lunas. Nah, kalau di pajak itu kebalikannya. Jadi kita angsur dulu setahun. Jadi kita ngangsur dulu setahun, misalkan tadi ya, katakanlah pajak terutangnya setahun itu 20 juta. Oke, ya udah deh. Saya angsur aja gitu ya, 1 juta, 1 juta, 1 juta tiap bulan. Maka ketika sudah sampai 1 tahun, kan 12 juta terkumpulnya. Nah, berarti sisanya, pelunasannya itu namanya kurang bayar. Gitu. Jadi, berbeda dengan kalau kita tadi ya, kredit kendaraan atau KPR, kita bayar uang mukanya dulu, baru sisanya dilunasi dengan menggunakan angsuran. Nah, kalau di pajak, kita ngangsur dulu nih. Biar nanti di setahunnya itu tidak terlalu besar bayar pajaknya. Gitu. Jadi, angsuran itu juga termasuk fasilitas. Gitu. Jadi, biar tidak terlalu berat ketika nanti kita harus bayar di PPh tahunan. Seperti itu. Jadi, itu ya kenapa bisa sampai terjadi kurang bayar. Gitu. Dan kemudian kalau misalkan sudah dilunasi, ya sudah, gitu. Itu udah selesai. Tapi kok masih ada statusnya kurang bayar, Pak? Itu hanya status aja. Menandakan bahwa, oh ternyata pajak terutang Anda itu ternyata lebih besar dibandingkan dengan pemotongan yang sudah dilakukan atau angsuran yang sudah Anda lakukan. Gitu. Jadi rumusnya tadi ya, pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak, bisa dari pemotongan, bisa jadi angsuran. Nah, selisihnya itu adalah kurang bayar. Kalau lebih bayar gimana, Pak? Berarti kebalik. Jadi ternyata PPh terutangnya itu ternyata lebih kecil dibandingkan dengan angsuran atau yang sudah dilakukan pemotongan. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau sampai lebih bayar itu berarti dikembalikan. Jadi kayak misalkan kita belanja di toko, misalkan harga barangnya itu hanya 90.000, uang Anda 100.000, kan dapat kembalian 10.000 kan? Nah, itu namanya lebih bayar. Gitu. Lebih bayar itu kalau di negara ya mau nggak mau harus melalui restitusi. Nah, restitusi itu mekanismenya adalah melalui penelitian atau pemeriksaan. Itu tergantung nanti dari jumlahnya berapa. Gitu. Oke, semoga sekilas ya terkait dengan kurang bayar, kenapa masih
saya sudah bayar, kenapa masih kenapa masih ada istilah kurang bayar itu. Semoga informasi ini berguna bagi Anda, khususnya yang masih sangat awam terkait pajak. Atau kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang awam gitu ya seputar perpajakan, silakan aja ditulis di bawah. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Dari saya, selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah puasanya lancar dan diberkahi. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.